Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah. Izinkan kami mempresentasikan makalah kami yang berjudul Investasi Reksadana Syariah yang beranggotakan saya Akbar Abianto, Saya Sobika Pontohira. Saya Inggris Fania. Mari kita mulai makalah kami yang berjudul Investasi Reksadana Syariah. Bagian yang pertama yang akan Fania. Di sini pengertian reksadana berasal dari gabungan kata reksa yang berarti menjaga atau memelihara dan dana yang berarti uang. Dengan demikian, reksadana dapat diartikan sebagai sekumpulan dana yang dikelola secara teratur. Di sini ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Lalu reksadana syariah yaitu reksadana yang dikelola berdasarkan prinsip dan aturan syariah Islam, baik dalam akad antara pemodal sebagai pemilik dana sahibul mal dan manajer investasi sebagai wakil pemodal, maupun dalam transaksi antar manajer investasi sebagai wakil dengan pihak penerima investasi. Selanjutnya, sejarah reksadana syariah yang akan dijelaskan oleh Akbar. Di sini saya akan menjelaskan sejarah reksadana syariah. Pada tahun 1870, abad ke-19, seseorang bernama Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil di Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika, ia melihat peluang investasi baru yang muncul menyusul bosnya. Berakhirnya Perang Saudara. Ketika pulang ke negerinya, Robert Fleming berniat untuk memanfaatkan peluang tersebut, tapi ia tidak mempunyai cukup modal. Lalu Robert ini mendorong teman-temannya untuk mengumpulkan uang dan membentuk Scottish America Investment Trust. Lalu perusahaan ini mirip yang sekarang dikenal sebagai reksadana tertutup, closed end fund. Di Indonesia, instrumen reksadana dikenal pada tahun 95, yakni dengan meluncurkan PT BDNI Reksadana. Berdasarkan sifat BDNI, reksadana adalah reksadana tertutup mirip di Scottish American Investment Trust. Seiring dengan hadirnya Undang-Undang Pasar Modal pada tahun 96, mulailah reksadana tertutup. Reksadana yang tumbuh dan berkembang pesat adalah reksadana terbuka pada tahun 97 sampai sekarang. Lanjut, fatwa dan dasar hukum reksadana syariah. Iya, baik. Selanjutnya ada fatwa dan dasar hukum. Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 20 garing DSN MUI garing Romawi 4 garing 2001. Pengertian reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan menurut fatwa DSN MUI Nomor 20 garing DSN MUI garing Romawi 4 garing 2001 tentang reksadana syariah. Selanjutnya ada mekanismenya yang akan disampaikan oleh Audrey. Baik, mekanisme dan akad operasional reksadana syariah. Reksadana syariah menggunakan akad-akad seperti akad wakalah dan akad mudharabah. Mekanisme operasional reksadana syariah melibatkan proses seleksi investasi yang ketat, di mana hanya instrumen yang memenuhi syarat syariah yang dapat dipilih. Selain itu, reksadana syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Lalu, akad yang digunakan dalam reksadana syariah yaitu yang pertama, sistem wakalah. Sistem wakalah ini digunakan antara pemodal dan manajer investasi. Akad wakalah ini diatur dalam kontrak antara pihak investor yang menginvestasikan uang. Pada intinya adalah perjanjian yang memberikan kuasa kepada seorang manajer investasi untuk mengelola dana yang telah diberikan dengan harapan pihak investor akan memperoleh keuntungan yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan. Yang kedua, sistem mudharabah. Nah, sistem mudharabah ini terjadi di antara hubungan manajer investasi dan pengguna investasi dengan pendekatan mudharabah.
Lalu, mekanisme kegiatan reksadana syariah itu yang pertama, investor melakukan pembelian reksadana melalui manajer investasi dengan menyetorkan dananya melalui bank kustodian. Yang kedua, manajer investasi akan mengelola dana investor dengan melakukan pembelian atau penjualan instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau pasar uang sesuai dengan jenis reksadana yang dibeli oleh investor. Yang ketiga, pembelian atau penjualan instrumen investasi oleh manajer investasi tersebut dilakukan melalui perantara pedagang efek. Yang keempat, bila investor melakukan penjualan reksadana kepada manajer investasi, maka manajer investasi akan menginstruksikan pembayaran kepada bank kustodian. Yang terakhir, bank kustodian akan mengirimkan dana penjualan reksadana ke investor. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baik, mungkin cukup presentasi kami dari kelompok 8 mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.